Baik teman-teman, jangan lupa di like dan di subscribe. Semoga like dan subscribe Anda semua bisa berguna untuk membangun channel ini menjadi lebih baik lagi dan lebih berguna lagi bagi banyak orang. Tetap semangat dan teruslah berlatih. Baik teman-teman, selamat berjumpa lagi di pembelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar tentang memeriksa kebenaran teorema Pythagoras itu ya. Nah, berikut ini adalah salah satu pembuktian untuk memeriksa kebenaran Pythagoras. Nah, baik teman-teman, kita lihat di sini. Di sini ada sebuah persegi yang memiliki panjang, ini ke sini itu A, ini ke sini itu B, ini ke sini A, ini B, ini ke sini A, ini B, ini ke sini A, ini ke B. Lalu panjang semua sisinya berarti adalah A ditambah B. Ini pun sama, A ditambah B. Ya, berarti kanan kiri atas bawah semua sama, maka bangun ini adalah bangun persegi. Dan perlu kita lihat di sini ada 4 buah segitiga siku-siku. Ini ada 1, ada 2, ada 3, ada 4 yang berwarna krem ini ya. Ya, ada 1, 2, 3, 4 segitiga. Kita susun begini ya teman-teman. Kemudian menyisakan satu ruang di tengah, dia memiliki panjang adalah C cm. Nah, ini ada C satuan, mohon maaf, C satuan. Ini ke sini C satuan. Ini adalah C, ini adalah C, ini adalah C. Dia sehingga luas dari persegi yang terbentuk ini di tengah adalah C kuadrat satuan ya. Nah, ini dia. Nah, lalu begini teman-teman, ketika ketika segitiga 1, 2, 3 dan 4 yang di sini diletakkan di bagian pojoknya, sekarang kita posisikan seperti ini teman-teman di gambar yang kedua. Ya, kita posisikan seperti ini. 1 dan 2 ini jadi 1, 3 dan 4 ini jadi 1. Dia akan menyisakan 2 ruangan, yaitu ruangan yang bersisi A sehingga luasnya adalah A kuadrat, dan ruangan yang bersisi B, ini ke sini B, ini ke sini B, sehingga persegi ini itu luasnya adalah B kuadrat ya teman-teman ya. Jadi A kuadrat dengan B kuadrat. Ini apa hubungannya dengan persegi yang C kuadrat ini teman-teman? Kalau ini luasnya yang terbentuk adalah C kuadrat, ini di sini sisanya juga A kuadrat dengan B kuadrat. Logika kita mau saya katakan begini, bahwa luas yang C kuadrat ini akan sama luasnya dengan luas A kuadrat ditambah dengan luas B kuadrat. Ini luasnya sama dengan luas C kuadrat ya teman-teman ya. Sekali lagi ini benang merahnya di sini. Jadi C kuadrat, luas C kuadrat ini itu sama dengan luas A kuadrat dan B kuadrat. Di sini ketika kita jumlahkan itu luasnya sama dengan luas C kuadrat. Kenapa demikian? Karena ukuran perseginya semua sama. Ini A tambah B, ini A tambah B, ini A tambah B, ini A tambah B. Segitiga yang digunakan di sini yang warna krem ini juga sama teman-teman. Ya, itu. Nah, jadi kesimpulannya seperti ini teman-teman. Jadi luas C kuadrat ini itu akan sama dengan luas penjumlahan dari luas B kuadrat ditambah dengan luasnya A kuadrat. Gitu ya, sehingga segitiga ini berlaku ini. Sisi ini adalah C, ini adalah A, ini adalah B. Itu ya teman-teman ya. Jadi benang merahnya di sini. Jadi luas persegi yang C itu akan sama luasnya dengan luas persegi A ditambah A kuadrat ditambah dengan luas persegi B kuadrat. Itu ya. Jadi di sini luas C kuadrat, luasnya ini yang kita katakan C kuadrat. Itu sama dengan ini dan ini. Nah, kesimpulannya apa teman-teman? Ini dia. Untuk setiap segitiga siku-siku selalu berlaku luas persegi pada hipotenusa. Hipotenusa itu sisi miring ya teman-teman ya. Sisi miring ini. Hipotenusa atau sisi miring. Sisi miring yang mana ini dia nih? Nih, yang ini. Sisi miring itu gampang ciri-cirinya. Dia sisi di depan sudut 90 derajat. Ini 90 derajat. Depannya adalah sisi apa? Ini miring nih. Gitu. Dengan jumlah luas persegi pada sisi siku-sikunya gitu ya. Jadi luas persegi pada hipotenusa sisi miring sama dengan jumlah luas persegi pada sisi siku-sikunya. Nah, sekarang kita kenalan dulu dengan ini teman-teman, unsur-unsur yang ada di segitiga siku-siku. Nah, sisi miringnya ini teman-teman, sisi miringnya ini adalah sisi hipotenusa namanya ya. Sisi miring dalam segitiga siku-siku, bahasa matematikanya adalah sisi hipotenusa. Nah, ini sisi siku-siku, ini sisi siku-siku, ini sisi siku-siku. Kalau ini sisi hipotenusa di sini ya. Oke, sisi hipotenusa yang ini. Baik teman-teman, hari ini kita akan coba lagi ini menyusun rumusnya ya. Ini ada sebuah segitiga siku-siku, dia di sini ada 90 derajat.
Nah, kita mau nyusun rumus dari Pitagoras. Nah, sekarang kita mulai dari sini teman-teman. Di sini ada C. Nah, tadi saya katakan bahwa luas C kuadrat itu sama dengan luas penjumlahan dari luas A kuadrat dengan B kuadrat. Nah, ini terbukti ya dari ini tadi ya, sudah saya jelaskan sebelumnya ya, bahwa ketika segitiga ini disusun seperti ini, luasnya di sini sisanya C kuadrat. Kemudian segitiga ini kita susun begini, luas yang tersisa adalah A kuadrat dan B kuadrat. Artinya apa? Luas C kuadrat itu sama dengan penjumlahan dari luas A kuadrat dan B kuadrat. Maka di sini saya tulis C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Kan begitu ya. Dan yang perlu diingat adalah C ini adalah sisi miring. Hipotenusa ini adalah sisi miring. Ketika dia ini dikatakan sebagai sisi miring, maka dia adalah sisi terpanjang. Dengan kata lain apa? Dia harus dijumlahkan. Ya, itu. Nah, lalu bagaimana kalau ini sisi A yang dicari? Maka di sini A kuadrat sama dengan sisi terpanjang. Sisi terpanjang itu adalah C. Berarti C kuadrat dikurang apa teman-teman? Iya, B kuadrat. Kenapa kok enggak B yang dikurangkan C kuadrat? Perlu diingat bahwa C di sini adalah sisi terpanjang. Kalau yang pendek dikurang panjang pasti ketemu negatif. Ketika ketemu negatif, ukuran sebuah benda, ukuran panjang itu tidak ada yang bernilai negatif, gitu ya. Maka sisi terpanjang dikurang sisi terpendek yang lain. Itu cara mudahnya begitu. B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat. Ini sama masalahnya dengan yang ini tadi ya, gitu ya. Jadi kalau ini ditambah, ini dikurang, ini dikurang. Nah, informasinya begini, A dan B adalah panjang sisi siku-siku, sisi tegak, lalu C adalah panjang sisi miring atau hipotenusa, gitu ya. Ini cara menyusun rumusnya begini. Jadi yang perlu diingat bahwa C kuadrat itu harus sama dengan luas A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, sekarang kita coba teman-teman latihannya ya. Hitunglah panjang C. Nah, ini dia C. C kuadrat sama dengan sisi penyikunya di sini ada 5 meter dan 12 meter. Maka di sini adalah 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Dalam posisi seperti ini boleh di sini ditulis 5 kuadrat dulu baru 12. Jadi tidak ada ketentuan yang 12 dulu misalnya, tidak ada ya teman-teman ya. Jadi di sini 12 kuadrat 144, 5 kuadrat adalah 25. Kemudian kita jumlahkan mereka berdua, ini didapatnya 169. Tetapi perlu diingat bahwa 169 ini itu statusnya masih C kuadrat. Untuk menyederhanakan kuadrat di sini, berarti di sebelah sana harus diakarkan. Yang perlu diingat dalam sebuah penulisan dalam matematika itu begini, bahwa ketika saya sudah meletakkan tanda akar di sini, maka saya sudah tidak menuliskan kuadrat lagi, gitu ya. Nah, maka C sama dengan akar 169 adalah 13. Itu. Jadi C sama dengan 13 meter. Nah, sekarang ini teman-teman, hitunglah panjang M. M yang mana ini dia nih? Posisi di sini. Ya, M ini adalah sisi siku-siku yang pendek di sini. Kemudian hipotenusa 10, ini 8. Gimana rumusnya teman-teman? M kuadrat sama dengan 10 kuadrat ditambah atau dikurang? Ya, pasti dikurang ya, karena ini adalah sisi terpanjang dikurang sisi terpendek, gitu ya. Jadi yang dicari adalah sisi siku-sikunya, maka dia harus dikurang. Nah, di sini 10 kuadrat adalah 100, dikurang 8 kuadrat adalah 64. Nah, 100 dikurang 64 itu 36. Sekali lagi, statusnya 36 ini masih memiliki kuadrat M kuadrat. Maka untuk menyederhanakan kuadrat di sini, sebelah sini harus diakarkan. Maka akar dari 36. Berapa hasilnya? 6. Itu ya teman-teman ya. Jadi M sama dengan 6 cm. Nah, sekarang yang ini teman-teman. Jadi hitunglah panjang A dan B. Ini perlu diingat, ini siku-siku, di sini siku-siku ya, teman-teman, bentuknya seperti ini. Tapi segitiga biru maupun segitiga yang warna coklat muda ini itu 90 derajat siku-sikunya di sini. Sudutnya ya. Jadi dia sudut siku-siku. Dan segitiga siku-siku memiliki rumus Pitagoras. Artinya, rumus Pitagoras itu hanya berlaku untuk segitiga siku-siku. Nah, sekarang kalau disuruh mencari berapakah A?
Berarti kita yang kita cermati, kita lihat itu yang segitiga warna biru ini teman-teman. Maka A kuadrat sama dengan segitiga warna biru, hipotenusanya 25. Ditanyakan sisi siku-siku yang ini ya. Nah, maka di sini 25 kuadrat dikurang 20 kuadrat. 625 ini hasil penguadratannya. 20 kuadrat itu 400. Mereka dikurangkan, ini hasilnya teman-teman. 225 itu ya. Jadi A kuadrat sama dengan 225. A sama dengan akar dari 225. Sekali lagi teman-teman, ketika saya sudah meletakkan akar di sini sudah tidak ditulis lagi kuadrat ya. Jangan lupa di situ. Maka A sama dengan akar 225 adalah 15. Maka A sama dengan 15 cm. Hitunglah A dan B, tapi sekarang kita fokus ke B. Dan dari proses sebelumnya tadi kita sudah dapat di sini panjang ini ke sini 15 ya teman-teman ya. Panjang ini ke sini 15. Maka sekarang kita gunakan 15 ini untuk menghitung sisi B di sini. Tadi di sebelumnya ini siku-siku ya. Nah, sekarang B kuadrat sama dengan 15 kuadrat, karena hipotenusa berarti yang dicari berarti dia di sini ditambah atau dikurang? Pasti ditambah ya. Kalau hipotenusa yang dicari pasti dia ditambah. 15 kuadrat ditambah dengan 8 kuadrat. 15 kuadrat itu adalah 225, ditambah 8 kuadrat adalah 64. Nah, dijumlahkanlah mereka berdua ini didapatkan 289. Maka B kuadrat sama dengan 289. Untuk menyederhanakan kuadrat, sebelah sini diakarkan. Kalau saya sudah menuliskan akar di sini, berarti sudah tidak menggunakan kuadrat penulisannya di sini. Nah, akar 289 adalah 17. Jadi B sama dengan 17 cm. Nah, sekarang ini teman-teman. Sebuah kapal berlayar ke arah timur sejauh 15 km. Kemudian ke utara sejauh 8 km. Hitunglah jarak kapal sekarang dari tempat keberangkatan semula. Gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini teman-teman. Titik A ini dia belum berangkat. Kemudian dia berangkat ke arah timur sejauh 15 km gitu ya. Kemudian ke arah utara. Antara timur dan utara ini akan membentuk sudut siku-siku 90 derajat. Nah, dari timur ke utara ini 8 km ya, 8 km ke titik C. Lalu hitunglah jarak kapal sekarang dari tempat keberangkatan semula. Ini titik C di sini. Titik C di sini, titik C di sini, dan keberangkatan itu di sini. Nah, sekarang jarak dari A ke C ini, maka kita bisa gunakan teorema Pitagoras. Kenapa? Sama saja mencari sisi hipotenusa, sisi miring. Nah, ini AC kuadrat sama dengan AB kuadrat. Ini AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Sedangkan AB kuadrat adalah 15 kuadrat ditambah dengan BC-nya adalah 8 kuadrat. Nah, 15 kuadrat itu adalah 225 ditambah 8 kuadrat adalah 64. Kalau dijumlahkan 289. Maka AC kuadrat sama dengan 289. AC sama dengan akar 289 yaitu 17. Maka di sini jarak kapal sekarang dari tempat keberangkatan semula adalah 17 km. Gitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang yang ini teman-teman. Kita diminta untuk menentukan berapakah panjang BC. Nah, ini yang dicari teman-teman ya. Ini sudutnya siku-siku, ini siku-siku gitu ya. Ini berarti trapesium siku-siku ya. Nah, sekarang panjang ini ke sini adalah 15, ini 25, ini ke sini 33. Nah, kita buat gambar seperti ini teman-teman. Panjang ini saya tambah satu lagi lambang atau simbol dari segmen garis di sini dari C ke E. Ini adalah E ya, saya tambah E. Panjang dari C ke E itu sama dengan panjang dari A ke D. Berapa teman-teman? 15. Panjang dari C ke D itu 25, maka panjang dari A ke E ini juga 25. Ini CE itu sama dengan AD 15. Kemudian CD itu sama dengan AE 25. Sedangkan yang perlu kita ingat bahwa dari A ke B itu berapa teman-teman? 33. Nah, maka di sini saya tulis 33 dikurang 25, dapatnya 8. Jadi panjang ini keseluruhan itu A ke B itu 33,
dikurang 25, sisanya di sini 8. Maka dari B ke E itu 8 gitu ya teman-teman. Nah sekarang pandang segitiga yang warna kuning ini ya. Nah ini kita pindah ke sini, ini 15, ini 8. Berapakah X? X ini kan sama dengan BC di sini teman-teman ya, sisi miringnya BC itu sama, ini X. Maka X kuadrat sama dengan 15 kuadrat tambah 8 kuadrat. 15 kuadrat itu 225 ditambah dengan 8 kuadrat adalah 64, dijumlahkan adalah 289 itu ya teman-teman ya. Maka X kuadrat sama dengan 289, X sama dengan akar 289, maka X sama dengan 17. Baik teman-teman, jangan lupa di like dan di subscribe. Semoga like dan subscribe Anda semua bisa berguna untuk membangun channel ini menjadi lebih baik lagi dan lebih berguna lagi bagi banyak orang. Tetap semangat dan teruslah berlatih.